berdoa. Benar Tuhan, dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu, segala kesetiaan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan dalam setiap kelemahan kami, keterbatasan kami, hanya kehidupan kami yang kami bawa sebagai puji penyembahan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini, untuk kebaikan Tuhan yang telah kami rasakan, dan pada malam hari ini Tuhan kami kembali bersekutu kepadamu, dan kiranya Tuhan, pujian penyembahan yang telah kami naikkan, menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan pesan-Mu Tuhan, isi hati-Mu bagi setiap kami. Terlebih dahulu Tuhan berkati hamba-Mu ini Tuhan dalam kelemahan, dalam keterbatasan. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang menuntun hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya setiap perkataan yang hamba sampaikan semua berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap undangan yang sudah kami bagikan. Kiranya Tuhan bagi setiap mereka yang menerima link Zoom yang telah kami bagikan, mereka bisa meresponi dengan baik dan bisa bergabung dengan kami. Berkati Tuhan setiap jaringan kami, bahkan laptop, bahkan handphone yang kami gunakan. Jauhkan Tuhan dari segala gangguan. Kami juga berdoa Tuhan buat siap kami, pergumulan kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Semua sehat ya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Puji Tuhan. Teman-teman yang gak berhalangan dengan kamera, boleh membuka kameranya ya. Sebentar, ini saya balas DM dulu nih. Ada yang kasih pesan ke komunitas kita nih, di Breakthrough Community ya. Ada yang nanya, sudah mulaikah? Gitu, teman-teman ya. Saya respon dulu. Sudah mulai Kak. Silakan bergabung. Oke, ya teman-teman yang sudah disampaikan host tadi, bahwa tadi sore ya disampaikan pembicara yang sudah kita undang ya mendadak berhalangan ya, kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya, mau gimana lagi ya, mau nggak mau dari tim cari penggantinya, dan saya menggantikan. Tadi saya sebenarnya nunggu temanya, nunggu materinya maksudnya ya, biar saya bisa menjadi patokan. Tapi tadi karena belum ada ya info untuk materinya, mungkin nggak disiapkan ya. Tapi teman-teman jangan khawatir karena tema yang saya sampaikan sama dengan yang teman-teman sudah baca, ya kan? Tapi saya rasa Kasih Pri sudah pernah mendengar ya khotbah saya ini ya. Jadi khotbah ini pernah saya sampaikan di ibadah kampus. Ya, di ibadah kampus, tapi belum pernah disampaikan di Sahabat BC ya. Teman-teman ya, kita akan bahas tema ini yang sangat menarik ya. Memang di kampus itu kita nggak membahas secara detail ya, karena nggak ada tanya jawab. Makanya di sini beruntung teman-teman, nanti kita bisa gali, bisa diskusi, bertukar pikiran ya dalam nanti sesi tanya jawab ya. Sebentar saya akan coba share screen. Ya, mohon bersabar teman-teman ya. Oke. Jadi tema ini memang saya nggak siapkan secara baru, tapi saya sudah siapkan yang saya pernah miliki. Ya, hanya saja tadi saya sampaikan, ini belum pernah saya sampaikan di Breakthrough ya, hanya di kampus saya ya, pernah saya sampaikan. Dan teman-teman, saya juga sekali lagi menginfokan teman-teman share link Zoom ini ke rekan-rekan kalian, karena ini feel free ya. Siapa saja bisa join, yang penting kalangan kita ya, kalangan Kristen. Silakan bagikan di grup kalian, ya grup rohani atau secara pribadi, monggo ya teman-teman ya. Kita masih banyak waktu nanti hingga sampai jam 9. Saya coba share screen. Oke, apakah sudah muncul teman-teman? Sudah ya? Oke, nanti host tolong kasih tahu kalau ada gangguan, baik PowerPoint saya ataupun suara saya. Ya, saya menyapa dengan Shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera. Ya, ada damai sejahtera bagi kita semua. Berikutnya, ya, catering online Breakthrough Community Minggu 19 November 2023. Disclaimer teman-teman, saya belum MPD ya. Doakan tahun depan ya.
Ya, jadi tadi doa ya, doa dari host kita ya. Tapi kalau untuk sekarang belum ya, jadi nggak boleh mengada-ngada. Tapi doakan tahun depan biar segera ya mendapatkan. Berikutnya, ya ini profil saya nggak perlu bacakan. Ya, teman-teman sudah pada kenal. Oke, kita akan bahas satu tema yang menarik. Ya, yang saya bilang tadi ini masih berkaitan dengan tema yang teman-teman sudah lihat di flyer. Ya, menjaga pikiran dan hati. Ya, ini bagi saya dan saya percaya teman-teman relevan, khususnya kita saat-saat ini. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ya, nggak apa-apa teman-teman boleh buka handphone ya, meskipun di layar sudah muncul, tapi di handphone boleh. Karena nanti teman-teman bisa save, nanti membaca kembali, baca ulang di rumah masing-masing. Kita akan baca bersama-sama, tapi teman-teman tanpa suara ya. Nggak usah buka mikrofon, nanti delay. Jadi saya aja yang mewakili. Ya, firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, bentar ya kalangan, kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat berikutnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Garis merahi ya, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, sedikit konteks ya, menjadi benang merah nanti yang akan menjadi inti. Kalau teman-teman perhatikan ya, dalam Filipi 4 ya, khususnya pasal 4, di sana ada tentang dua seorang pelayan yang bernama Euodia dan Sintike. Ya, saudari Euodia dan Sintike. Mereka adalah seorang pelayan Tuhan yang ada di Filipi pada saat itu. Ya, mereka adalah rekan-rekan dari Rasul Paulus. Ya, saya nggak akan membahas secara detail tentang profilnya mereka, tapi yang akan saya bahas apa yang menjadi masalah mereka. Teman-teman pasti bertanya-tanya, ya kan? Nah, memang di terjemahan baru nggak dijelaskan yang menjadi permasalahannya. Tapi kita percaya bahwa nggak ada akibat kalau nggak ada sebab. Ya, jadi ada akibat, ada sebab. Jadi apa sih sebabnya? Kenapa sih yang disoroti Euodia dan Sintike? Nah, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya ini sangat jelas. Ada permasalahannya. Dikatakan demikian. Ya, teman-teman nanti boleh baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan, dan sekarang kepada Euodia dan Sintike, saya mohon, saya ini Rasul Paulus. Jadi kepada dua rekan pelayan pada saat itu. Ya, supaya dengan pertolongan Tuhan berhenti bertengkar, berbaiklah kembali. Teman-teman paham ya? Jadi permasalahannya adalah terjadi perselisihan antara dua rekan pelayan ini. Ya, kalau saya katakan mereka ini sahabat dalam pelayanan. Ya, kalau lebih jauh lagi teman-teman, banyak terjadi masalah. Ya, pertama, dalam jemaat Filipi kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, ya, itu banyak terjadi teman-teman masuknya ajaran-ajaran sesat pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, keadaan ekonomi pada saat itu mempengaruhi jemaat-jemaat Filipi pada saat itu. Jadi artinya apa? Terjadi masalah yang kompleks bagi mereka yang ada di Filipi. Nah, itu secara umum bagi jemaat. Ini juga merambat kepada para pelayan-pelayan Tuhan, khususnya Euodia dan Sintike. Ya, saya nggak tahu apa yang menjadi secara detailnya. Ya, tapi tadi yang saya sampaikan secara umum ini juga mempengaruhi mereka. Ya, mungkin mereka pusing selama ini pelayanan, tapi nggak berhasil. Ya kan? Nggak tersampaikan. Ada mungkin gagal tanda kutip, ya. Ada mungkin misi yang mereka seharusnya berhasil, tapi nggak jadi, gagal. Inilah yang menjadi permasalahan, titik permasalahan.
ya, akibatnya terjadinya perselisihan antara dua rekan pelayan ini, Euodia dan Sintike. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus yang mendengar terjadinya perselisihan, Rasul Paulus menulis surat ini kepada mereka. Ya, saya percaya Rasul Paulus adalah seorang mentor yang luar biasa. Ya, siapapun rekan dalam kehidupannya, dia selalu kasih nasihat, selalu kasih wejangan. Ya, jadi teman-teman paham ya sampai di sini ya. Jadi permasalahannya adalah terjadi perselisihan, terjadi perseteruan antara dua pelayan. Masalahnya kompleks. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi dasar ayat kita. Rasul Paulus menekankan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus sedang menekankan, ayo jaga hati, jaga pikiran. Ya. Ayo Euodia, ayo Sintike, jaga hati, jaga pikiranmu. Ya, kamu pelayan Tuhan. Kamu hamba Tuhan. Ya, kamu umat pilihan Tuhan. Jaga hati, jaga pikiran. Nah, itulah yang kita mau bahas pada malam hari ini, teman-teman. Ya, berikutnya. Jadi teman-teman udah nangkap ya, dasar yang menjadi konteks permasalahan ya, tema yang mau saya sampaikan pada malam hari ini. Nah, apakah tempat yang dapat menjadi tempat yang paling kotor? Bagi saya dan teman-teman sepakat bahwa tempat yang menjadi tempat yang paling kotor adalah pikiran dan hati. Kalau hati kita nggak bersih, ya itu akan pengaruh pikiran kita. Kalau pikiran kita terkoneksi dengan hati dan itu juga menjadi pikiran yang buruk, pikiran tidak bersih, itu akan merambat ke tindakan kita. Baik mulut kita, baik tindakan kita, dan lain sebagainya. Dikatakan dalam Matius 15 ayat 17 sampai 19, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ya, jadi intinya apa? Karena itulah pikiran dan hati kita harus dijaga setiap saat. Amin. Ya, ini juga berlaku buat kita. Ya, memang kita konteksnya pada saat ini kita adalah sebagai komunitas rohani. Tapi ini juga berlaku teman-teman yang di luar dalam pelayanan. Ini juga berlaku dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pendidikan, dunia masyarakat, dan seterusnya. Ya, teman-teman, ya, sehebat apapun kalian, kalau pikiran hati kalian tidak terjaga, ya itu akan mempengaruhi semuanya. Baik dalam pekerjaan, dalam dunia akademik, ya, bahkan dunia masyarakat, bahkan dunia pelayanan pun, kalau hati kita, pikiran kita nggak dijaga, itu akan merambat, ya, terhadap karir kita, pelayanan kita, studi kita, dan seterusnya. Jadi apa teman-teman? Sekali lagi penekanannya adalah jaga hati dan jaga pikiran. Ya, teman-teman. Ya, begitupun Rasul Paulus, ya, saya sering berulang kali. Artinya apa? Itu penting. Ya, makanya Rasul Paulus menekankan, ya, bagi dia ini sangat penting, menjadi masalah yang sangat genting. Ya, Euodia dan Sintike. Karena kenapa? Kalau mereka pada endingnya nggak menjaga hati, nggak menjaga pikiran, ya sia-sialah pelayanan yang mereka lakukan. Bahkan bukan hanya pelayanan, tapi juga jemaat pada saat itu yang mereka layani akan melihat mereka tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan, tidak menjadi inspirasi. Ya, sehingga apa? Ya, selama ini yang mereka lihat, mereka kecewa. Ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman nangkap ya. Jadi malam hari ini yang mau saya tekankan kepada kita semua, bahkan saya ya, jaga hati, jaga pikiran. Ya, seperti tadi kita ya, waduh, ini gimana nih? Nggak ada pembicara.
waduh, kita kocar-kacir nih, gini, ya kan? Dalam hati dilema dan sebagainya. Tapi tadi, kalau kita mengambil hati yang tenang, saya percaya akan menemukan solusi yang tepat. Ya, tadi juga saya juga baru di WA. Ya, saya bagian dalam PIC Team Praise and Worship Natal. Ya, teman-teman ya, saya di WA. Shalom Kak, sorry Kak, saya kemungkinan nanti hari H nggak bisa sebagai singer, bahkan latihan. Ya, kalau dalam duniawi ya, kemarin kemana aja, kenapa kemarin nggak respon, kenapa baru sekarang? Ya, karena bagi saya teman-teman ya susah mencari singer ya teman-teman ya, mencari petugas. Kenapa baru sekali respon ya? Tapi tadi kalau saya nanti responi dengan tidak baik ya itu juga nanti berakibatnya kepada saya juga. Ya, saya nggak perlu buang-buang energi. Akhirnya saya bilang, oke, baik ya, nggak apa-apa. Ya kan, meskipun ada saya kasih saran ya, kasih masukan juga. Ya, mungkin next time ya kan, mungkin harus dipastikan lagi jadwalnya. Ya, karena dari kemarin-kemarin iya ya ini, tapi memang belum menjelang latihan. Tapi kan betapa sulitnya untuk mencari petugas, teman-teman. Ya, itu ya. Jadi tadi, teman-teman dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam masyarakat, seringnya menemukan masalah-masalah seperti ini. Kita sering diperhadapkan dengan bos kita sering diperhadapkan dengan dosen, dengan guru-guru yang mungkin menjengkelkan, ya mungkin, atau juga dalam gereja, mungkin kita sering dikecewakan oleh gembala kita, oleh pelayan-pelayan sekitar kita. Tapi Rasul Paulus ingin menekankan, jaga hati, jaga pikiran. Perlu kita jaga. Amin, teman-teman. Ya, ini berlaku buat kita juga. Nanti kita akan bahas kalau nanti ada waktu tanya jawab, nanti lebih lanjut lagi. Tapi saya ingin ya membahas secara kulitnya saja. Jadi teman-teman udah paham ya, udah nangkap ya. Jadi yang mau saya sampaikan adalah kita menjaga hati, menjaga pikiran dimanapun kita berada, apapun profesi kita. Ya, dimana kita ditempatkan, jaga hati, jaga pikiran. Kembali kepada kita. Ya. Terus pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk menjaga hati dan pikiran? Itu poinnya, inti poinnya. Ada 3 poin. Ya, teman-teman ya. Teman-teman nanti juga boleh mau menambahkan poin-poin ini. Tapi saya hanya 3 aja karena waktu juga terbatas. Ya, bagaimana agar pikiran dan hati kita dapat terjaga senantiasa? Itu ya pertanyaan teman-teman ya. Yang menjadi kuncinya, bagaimana sih caranya pikiran dan hati kita dapat terjaga senantiasa? Yang pertama, senantiasa bersukacita. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Rasul Paulus posisi dalam penjara berani mengatakan ini. Ya. Tapi kita kadang-kadang dalam posisi yang tidak enak, susah untuk mengatakan, ya, saya happy, saya bahagia, saya sukacita. Saya rasa teman-teman gak mungkin mengatakan hal demikian. Yang ada teman-teman ngeluh pastinya. Nah, betul? Betul apa betul? Karena saya juga demikian. Ya, kita mungkin gak bisa seperti Rasul Paulus. Ya, teman-teman ya. Tapi kita belajar. Rasul Paulus juga memberikan contoh, ya, khususnya kepada rekan-rekan pelayannya pada saat itu, Euodia dan Sintike. Dikatakan, Euodia dan Sintike, apa yang harus kalian lakukan untuk menjaga pikiran kita? Nih, yang pertama, ya, kalian harus senantiasa bersukacita. Jadi masalah yang kalian hadapi, ya, baik jemaat-jemaat Filipi pada saat itu, atau mungkin masalah pribadi mereka, atau masalah apapun pada saat itu, ya, kalian harus senantiasa bersukacita. Karena Rasul Paulus juga membuktikan, ya, karena dia menulis surat ini dalam penjara, teman-teman. Kalau kita lihat dalam latar belakangnya, ya, bayangin, ya, ada orang yang bisa dengan happy, ya, dengan have fun dalam penjara mengatakan bersukacita, ya. Dikatakan begini dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur.
Ya, amin teman-teman. Sukacita di dalam hati kita akan membuat pikiran dan seluruh tubuh kita menjadi bercahaya. Betul? Untuk dapat selalu bersukacita, kita tentu saja tidak boleh menaruhkan sumber sukacita kita kepada sesuatu yang bersifat sementara seperti keadaan atau uang. Ya, dan saya sangat sepakat, teman-teman juga pasti sepakat bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi pertanyaannya, sumbernya kepada siapa? Ya, itu teman-teman ya. Apakah kita gembira karena keadaan kita? Kalau lagi kaya, kita happy. Tapi kalau lagi nggak kaya, kita bad mood. Ya, tapi yang Rasul Paulus menekankan, bersukacita sumbernya adalah kepada Yesus. Ya, teman-teman, Yesus. Ya, karena kalau kita menaruh sumber sukacita kita terhadap keuangan kita, keadaan kita, posisi jabatan kita, ya gelar kita akan kecewa. Ya, kalau orang bahasa gaulnya adalah kita akan menerima PHP, memberi harapan palsu. Ya, dan kalau sumber kita adalah Tuhan, tidak ada kata PHP. Ya, kalau ada yang mengatakan demikian, oh mana ada. Buktinya saya sampai hari ini nggak diberkati Tuhan. Ya, waktu kita dengan waktu Tuhan berbeda. Kalau doamu belum dijawab, kalau hari ini engkau belum mendapat berkat, berarti ada hal yang perlu engkau lakukan, kerjakan. Ya, teman-teman ya. Ya, jadi jangan menyamakan waktu kita dengan waktu Tuhan. Makanya lakukan lagu edisi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, jadi bukan waktu manusia pasti yang terbaik. Enggak, beda. Ya, jadi kalau engkau belum diberkati, berarti ada hal yang perlu engkau bereskan, ada hal yang perlu engkau kerjakan. Itu pun nanti teman-teman, mari kita bahas nanti dalam diskusi kita. Tapi yang pertama adalah Rasul Paulus sedang menekankan, mari bersukacita senantiasa. Amin. Yang kedua, ya, dikatakan begini, sumber sukacita kita adalah keyakinan kita bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Ya, tadi saya sudah tekankan bahwa sumber kita adalah Tuhan Yesus. Ya, jadi catat baik-baik, garis merahi. Ya, sumber sukacita kita adalah Tuhan, bukan uang, bukan jabatan. Ya, teman-teman, kalau mau sumbernya adalah uang, engkau akan kecewa. Karena apa? Karena engkau kalau lagi posisi lagi bangkrut, lagi nggak ada duit, udah bingung lah, pusing keliling. Ya, itu yang pertama. Jadi Rasul Paulus menasihati adalah bersukacita senantiasa. Yang kedua, bagaimana caranya? Ya, agar pikiran dan hati kita terjaga, senantiasa berbuat baik. Apa maksudnya beragama? Nanti saya akan sampaikan di slide berikutnya. Dikatakan begini, hendaklah kebaikan hatimu, ya sebentar, ini kehalang. Hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, saya akan menjelaskan, ya sesuai di slide. Orang yang hanya hidup untuk diri sendiri dapat digambarkan seperti laut mati, yang tidak pernah menyalurkan apa yang dia dapat. Dia hanya menerima dan menerima saja, sehingga airnya menjadi sangat asin, bahkan terasa pahit. Ya, dalam kalimat berikutnya dikatakan, dalam suatu penelitian, teman-teman boleh searching, membuktikan bahwa orang yang sering berbuat baik atau menolong orang lain, nah ini kuncinya, adalah orang yang lebih sehat jiwanya. Ya, dikatakan lagi, kebiasaan memberi dengan tulus adalah cara untuk kita menjaga kebersihan hati dan pikiran kita. Itu maksudnya. Jadi Rasul Paulus menyampaikan kepada Euodia dan Sintike, hei kalian harus berbuat baik, lakukan kebaikan. Ya kan? Agar apa? Biar ragamu, jiwamu terjaga. Ya, makanya biasakan berbuat baik. Jangan seperti kalimat sebelumnya. Jangan egois, jangan pelit. Ya, banyak pertanyaan ya pernah dilontarkan ke saya. Ya, Kak, saya nggak bisa kasih apa-apa ke teman saya. Ya, saya nggak ada duit. Ya, teman-teman ya, banyak cara untuk kita bisa memberkati orang. Nggak harus dengan money,
nggak harus dengan uang, nggak harus dengan hepeng. Banyak hal, tenaga, pikiran. Ya, contohnya apa? Kak Sipri lagi galau, ya. Kita tanya, kenapa Kak Sipri, ya kan? Atau mungkin kita bisa teleponan, ya kan? Biar lebih jelas komunikasinya. Akhirnya apa? Dia mengungkapkan, oh begini, gini, ya kan? Nah, kita kasih solusi. Jadi gini Kak Sipri, gini. Dan saya percaya dengan komunikasi seperti itu, yang tadinya ya kan, dia sempat kecewa, ya kan, dia mulai lega. Karena apa? Ada orang yang mendengarkan dia. Nah, itu juga salah satu cara melakukan kebaikan. Waktu, ya, apalagi dengan WhatsApp, enak sekali teman-teman. Tinggal WA kalau orang nggak lama komunikasi, saya langsung telepon. Ya, gimana bro kabarnya? Ya kan, gimana kerjaannya, gimana kuliahnya, bla 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 dan seterusnya. Artinya apa? Itu juga sudah melakukan kebaikan. Ya kan? Orang senang, orang nyaman. Ya. Waktu, pikiran, tenaga. Ya. Kita bisa bantu dengan tenaga kita, ya kan? Mungkin dalam gereja, dalam perkantoran, dalam studi, kita bantu-bantu. Jadi nggak harus bicara dengan money. Kalaupun ada money, silakan kasih, ya. Tapi intinya lakukan kebaikan. Karena penelitian, teman-teman nanti boleh searching, ada penelitiannya. Ya, orang yang sering berbuat baik akan sehat jiwanya, akan mempengaruhi pikiran kita, hati kita akan terjaga. Itu teman-teman maksudnya ya. Nanti pun juga kalau mau dibahas, mari kita bahas dalam sesi tanya jawab. Ya. Berikutnya. Nah, dan yang terakhir, bagaimana caranya agar pikiran dan hati kita terjaga? Yang terakhir, berserah, berdoa, dan bersyukur. Saya ulang kembali yang menjadi ayat dasar kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir, ya, tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau engkau ada masalah, datang kepada Tuhan, ya, bangun relationship dengan Tuhan, tingkatkan keintiman dengan Tuhan, ya, jangan anggap enteng, jangan anggap sepele yang saya sampaikan. Mana mungkin, buktinya doaku belum dijawab, buktinya aku masih miskin sampai sekarang, buktinya gini-gini aja hidup, ya kan, lontang-lantung, ya kan, ngikutin arus, ya teman-teman ya. Tapi Rasul Paulus sedang menekankan kepada Euodia dan Sintike, ayo kalian berserah, berdoa dan bersyukur. Kalau ada masalah, berserah kepada Tuhan. Kalau ada masalah, berdoa kepada Tuhan. Kalau ada masalah, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kalau di dompet teman-teman ada 2.000, bersyukur. Amin. Ya, saya mau katakan teman-teman, ya, saya sampai saat ini banyak pengeluaran. Apalagi kita Desember ya, saya udah dibikin janji iman. Oh, janji iman untuk Natal. Karena saya Natal teman-teman banyak mengikuti. Natal gereja, Natal youth, ya kan? Bro Sipri tahu tuh, Natal kampus. Udah 3 janji iman, luar biasa teman-teman. Ya, belum lagi katanya nanti ada breakthrough ya, mau Natalan. Tambah lagi janji iman. Luar biasa teman-teman. Ya kan? Belum lagi apalagi dan sebagainya, ya kan? Tapi tadi kita diajarkan untuk berserah, berdoa dan bersyukur. Ya. Jadi kalau ada di dompetmu cuma 2.000, bersyukur. Amin. Jangan dipaksakan. Ya, sampai harus apa? Mencuri, jangan teman-teman. Ya. Saya pernah sharing ya di BC ya. Ya, saya pernah mengalami, ya kan, keuangan yang tipis. Dan pada saat itu saya membutuhkan, meskipun pada hari saya juga membutuhkan ya, yang tadi saya sampaikan, ya teman-teman. Dan saya tadi ya melakukan tadi berserah, berdoa dan bersyukur. Ya, pada suatu momen ya di mana ya di luar dugaan saya, ya karena saya pernah melakukan pelayanan musik di daerah mana saya lupa, Jakarta Barat pokoknya, ya kan. Itu hari Minggu. Memang dikatakan begini, nanti akan kita transfer ya Pak,
ya saya juga nggak terlalu pusing lah, saya kasih rekening saya, ya kan. Ya pada saat itu memang saya coba langsung cek dan nggak ada teman-teman, ya. Tapi saya memang bukan fokusnya terhadap PK, ya. Tapi saya pernah di suatu momen pada saat itu setelahnya ya, pokoknya beberapa hari kemudian ya kan, lagi tipisnya keuangan, ya belum lagi kebutuhan pribadi, ya kan. Ini gimana Tuhan, ya pokoknya itu lama teman-teman, ya kan, entah sebulan atau lebih ya teman-teman ya. Ya entah kenapa saya digerakkan ke ATM, ya, dan di ATM teman-teman saya lihat ya pas masukin PIN, ya kan, PIN saya, dan saya lihat nominalnya meskipun nggak banyak, tapi puji Tuhan cukup. Nah teman-teman, kita artinya apa ya, kita nggak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, ya. Tapi yang mau kita belajar hari ini adalah kita senantiasa berserah, berdoa, dan bersyukur. Berserah artinya bukan teman-teman ya, bukan sepenuhnya oh ya udah serahkan kepada Tuhan, enggak teman-teman. Maksudnya teman-teman juga harus ada usaha. Makanya kan di dalam Tesalonika berdoa dan bekerja, artinya gini teman-teman, kalau udah melakukan usaha ya kan, silakan langsung berserah kepada Tuhan. Itu maksudnya. Bukan berarti teman-teman nggak bekerja, nggak melakukan apa-apa, udah kasih sama Tuhan aja, itu juga salah. Ya, jadi teman-teman melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sambil tadi berserah kepada Tuhan. Itu maksudnya ya. Jadi jangan dipelintir teman-teman ya. Jangan nanti ditafsirkan yang berbeda ya. Terus berdoa dan bersyukur. Ya, teman-teman ya. Dikatakan bahwa seseorang tidak dapat menjaga pikiran dan hatinya senantiasa tanpa bantuan Tuhan dan Roh Kudus. Selalu saja ada hal yang membuat kita berpikiran negatif, kotor, dan menaruh perasaan yang tidak baik dalam hati kita. Namun, jika kita senantiasa berserah dalam doa, disertai rasa syukur kepada Tuhan, kita bisa mendapatkan pertolongannya dalam hidup kita. Amin. Saya percaya teman-teman punya kesaksian yang luar biasa, di luar dugaan kita, dan itu rencana Tuhan. Ya, teman-teman, amin. Itulah kebaikan Tuhan, ya. Karena kita berbeda, orang-orang Kristen dengan orang-orang di luar sana yang berbeda agama, kita berbeda, kita luar biasa, ya. Nyawa aja Tuhan berikan, ya. Apalagi dengan hal-hal yang seperti tadi, dengan keuangan Tuhan bisa berikan. Tapi pertanyaannya, mau nggak kita melangkah komitmen? Mau nggak kita berserah? Itu kuncinya. Jadi nggak ada juga serba instan. Ya, karena Indomie pun juga harus dimasak, ya teman-teman ya. Karena kalau langsung dimakan nggak sehat ya teman-teman ya. Kalau Indomie langsung makan ya, langsung taruh bumbu, itu nggak enak teman-teman, nggak sehat ya. Meskipun bisa dimakan tapi nggak sehat ya. Jadi perlu dimasak dulu ya teman-teman. Jadi intinya apa? Pembacaan firman Tuhan juga sangat penting, menolong kita. Ya, menolong kita, menolong kita, tapi kahlang nih, untuk dapat berserah, berdoa, dan bersyukur. Yang baca firman Tuhan, Alkitab yang bolong-bolong, ayo tingkatkan kembali, ya, karena saya juga diperhadapkan, ditantang, ya teman-teman. Karena saya sekarang bangun pagi itu saya bangun, ya kadang-kadang tadi ya ditantang. Saya harus bangun pagi, harus antar adik saya dulu ke sekolah, dan saya harus berangkat ke tempat ngajar. Ya teman-teman, itu saya lakukan rutin, Senin sampai Jumat. Ya, kadang-kadang sering ditantang, karena kadang juga pas pulang juga kadang-kadang langsung capek, langsung apa ya, atau mungkin ngelakuin kerjaan lain ya kan. Tapi tadi kita ditantang untuk ya ayo mari ya kita kasih waktu buat Tuhan. Ya, khususnya tadi baca firman Tuhan, berdoa, atau seperti ini, ikut GO. Ya, teman-teman. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ya, singkat, padat, jelas. Ya, sudah 20-20 ya. Mungkin agak lama ya. Tapi saya percaya dengan yang kita pelajari malam hari ini bisa menjadi kekuatan, menjadi perenungan bagi kita dan juga bagi saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Nanti kita kalau ada waktu bisa kita bahas di tanya jawab. Kembalikan kepada host.